sujudku, izinkan ku bertobat. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, berikan jalan berarah, temui-Mu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertobat. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertobat. Untuk semua saudara-saudaraku, teman-temanku, keluargaku, dimanapun kalian berada, ada cara dan langkah yang sangat mudah bagi kita sebagai umat Muslim yang beriman, bagi yang tertinggal di zaman sekarang mengenai pendidikan, khususnya dalam mengaji Al-Quran. Mungkin sebagian masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran, dan kalian merasa menyesal, juga putus asa karena kalian tidak bisa membaca Arab Al-Quran. Dan akhirnya kalian merasa kurang berguna dalam melaksanakan ibadah. Padahal tidak seperti itu. Membaca Al-Quran itu tidak cukup untuk dibaca saja. Yang terpenting, kita harus mengetahui makna dan tujuan dalam hidup kita. Di dalam Al-Quran memang sudah dijelaskan tentang norma-norma kehidupan, tetapi kebanyakan yang pandai membaca Al-Quran pun mereka tidak pernah mau mengetahui benar-benar apa makna yang ada di dalam Al-Quran. Yang seharusnya mereka itu lebih mengetahui apa tujuan Al-Quran diturunkan
dan disampaikan oleh Gusti Allah kepada kita sebagai umat muslim. Saya mau berbagi tips dan cara yang sangat mudah untuk mengetahui isinya, supaya kalian yang belum bisa membaca Al-Quran akan tambah semangat untuk mau belajar membaca Al-Quran. Ada rahasia yang sangat banyak di dalam Al-Quran tentang petunjuk-petunjuk, norma-norma kehidupan. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan zakat, untuk melaksanakan semua ibadah yang niatnya hanya lillahi ta'ala. Al-Quran disampaikan oleh Gusti Allah itu ada tujuan yang paling besar, agar kita sebagai manusia bisa mengenal diri kita dan mengenal siapa yang disembah. Di dalam sholat yang selalu dilakukan oleh setiap muslim, itu sangat penting niat dan tujuannya. Harus mengetahui apa arti sholat, siapa yang kalian sembah, dan siapa yang menyembah. Kita melakukan sholat pun harus tahu bahwa diri kita ini siapa yang menyembah Allah, dan Allah yang kita sembah juga siapa. Sangat mudah untuk mengenal diri kita masing-masing kalau kita bisa menyadari di dalam setiap gerakan yang kita lakukan dalam sehari-hari. Kita bisa bergerak oleh siapa, kita bisa kuat oleh siapa, kita dapat rezeki dari siapa, dan kita bisa merasakan segala kenikmatan itu dari siapa. Kalau bukan dari Gusti Allah yang menciptakan kita, kita bisa berbicara, kita bisa tidur, memejamkan mata, kita bisa makan, dan sebagainya. Itu karena kekuatan siapa yang bisa menggerakkan kita. Maka di situ kita akan sadar bahwa kita adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan segala kekuatannya. Maka kita bisa melakukan segala sesuatu. Disitulah kalau kita mengenal kekuatan semua yang kita rasakan dari Allah, maka kita akan sadar bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa ada zat yang maha hidup di dalam diri kita semua. Maka nanti kita akan mengetahui siapa Allah dan siapa yang kita sembah.
Intinya di dalam ilmu Al-Quran itu petunjuk yang paling utama agar kita bisa mengenali diri kita dulu dan mengenali Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah. Maka kita akan selalu sadar apa yang bisa kita lakukan itu adalah kekuatan dan kekuasaan dari Gusti Allah. Kalau Allah sudah menarik semua kekuatannya dari diri kita, maka kita akan merasakan hampa dan lemah. Diri kita tidak akan ada apa-apanya, dan kita tidak akan ada manfaatnya hidup di dunia kalau tidak ada kekuatan yang Allah berikan pada kita. Maka di situ kita akan juga mengetahui apa tujuan hidup kita sebenarnya. Yang sesungguhnya hidup kita ini hanya bertujuan kembali kepadanya sebagai pemilik segala kekuatan. Kita boleh mencari dunia, yang artinya dunia itu kebahagiaan yang ada di dunia memang wajib, tetapi di situ kita harus bisa menempatkan hati kita, perasaan kita mencari kebahagiaan di dunia itu tetap untuk bertujuan ke akhirat, yaitu kehidupan yang abadi yang kita sebut kematian, yang sebenarnya tidak ada kematian, tetapi kehidupan yang kekal. Maka dari itu kita harus selalu mengingat apa yang kita kerjakan. Di dalam setiap aktivitas kita ada Allah di dalamnya. Tujuan kita untuk melakukan segala sesuatu itu mengharapkan ridho dari Allah. Jadi jangan putus asa. Belajar mengaji tidak terlambat. Yang penting kita mengetahui dulu siapa diri kita, siapa Tuhan yang kita sembah, dan siapa Nabi kita. Karena nanti yang Allah tanyakan di sana bukan harta kekayaan, tetapi jalan dari mana kita mendapatkan harta kekayaan itu. Dan yang akan ditanyakan di sana, menurut firman-Nya, hanya tujuan hidup kita ketika di dunia itu untuk siapa? Siapa Tuhan yang kita sembah? Siapa Nabi kita? Siapa nama Rasul kita? Siapa diri kita? Apa kitab kita? Apa tujuan hidup kita? Itulah yang akan Allah tanyakan di sana. Harta sebanyak apapun yang kita punya tidak akan ditanya jumlahnya berapa banyak, tetapi yang ditanyakan dari mana harta itu kita dapat, dengan cara apa. Itu yang akan dipertanggungjawabkan. Kalian yang belum bisa mengaji, tidak ada kata terlambat. Belajarlah, banyak ustadz, banyak ustazah, biar kalian dalam melakukan sholat itu bisa mengucapkan kalam-kalamnya dengan benar. Kalian yang belum bisa mempraktekkan cara sholat, kalian bisa belajar. Banyak buku-buku dijual. Kalau kalian tidak sempat bertanya kepada ustadz,